bisa tersambung silaturahmi, bisa saling mendoakan, dan yang jelas ilmunya harus diamalkan. Tidak usah peduli apa perkataan orang. Ketika ada orang yang minta didoakan, didoakan. Jangan sampai panjenengan nanti ketika mendoakan orang lalu dikatakan penipuan, terus panjenengan nggak mau mendoakan. Jangan seperti itu. Kita semuanya mendoakan menggunakan Al-Quran. Dan kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah sifat obat. Kita punya sebuah tujuan, yaitu kembali ke khitoh, ke Al-Quran untuk pengobatan. Kalau dengan pengobatan menggunakan Al-Quran kita dikatakan dukun, ya silahkan saja yang mau mengatakan. Tetapi panjenengan harus punya keyakinan bahwa ketika kita melakukan pengobatan dengan menggunakan Al-Quran, itu seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi setelah panjenengan berada di sini, kalau semuanya ada yang ulang atau terjadi apa-apa dengan saya, tetap harus terus mendoakan orang. Ada yang minta tolong didoakan, didoakan. Bahkan saya mendukung panjenengan untuk membuka pengobatan di tempat panjenengan masing-masing. Tujuan saya sampai di sini minimal 5 tahun. Setelah itu membuka pengobatan di rumah, karena kita ada kitabnya, ada panduannya. Tapi kalau ternyata waktu saya berhenti sampai di sini, saya berharap panjenengan bisa tetap istiqomah apa yang sudah didapatkan, terutama tentang tata cara meruqyah yang saya ajarkan walaupun hanya sedikit dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah, itu digunakan untuk meruqyah, baik itu tetangga, saudara, siapapun, karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kalau ternyata mendoakan tidak sembuh, bukan berarti panjenengan ibu, bukan. Orang banyak datang berobat ke dokter juga tidak sembuh. Yang penting terus mendoakan. Nggih, semuanya semangat. Kita punya sebuah fondasi, kita punya ilmunya. Jangan sampai goyah dengan perkataan orang. Mereka berbicara karena tidak tahu, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kita yang tahu di sini, kita sudah melakukan pengobatan ini sudah bertahun-tahun, sudah jutaan orang yang kita doakan. Tidak ada satupun yang mempermasalahkan. Orang lain kok yang mempermasalahkan itu. Tidak apa-apa. Jadi tetap semangat, terus diamalkan amalannya, dan nanti kitabnya saya berikan ke kakak saya yang dari kiai saya, seri 1 sampai seri 9. Kalaupun ternyata umur saya tidak panjang, satu persatu semuanya dikasih kitabnya. Itu semuanya sudah ada dasar-dasarnya. Saya ikut kiai saya, sudah mendapatkan ijazahnya untuk mengamalkan amalannya. Dimulai program guru seri 1 sampai program guru seri 9. Ada panduannya, ada kitabnya. Kalau ternyata ada yang pulang, kalau saya tidak diberikan umur panjang, semuanya harus mempunyai pegangannya, kitabnya. Termasuk kitab Samsil Ma'aruf Kubro, itu juga nanti harus dipelajari. Kitab Al-Aufaq juga dipelajari, dan beberapa kitab ilmu hikmah yang lainnya itu nanti dipelajari untuk fondasinya. Nanti kita semuanya insya Allah walaupun tidak bertemu secara dohiriyah, tapi bisa tersambung secara batiniah. Nggih. Semuanya sehat, selamat, barokah, sholat malamnya diamalkan, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Dan saya harap padepokan ini tetap bisa berjalan seperti biasa, tidak ada yang terhenti. Kalau santri tetap mengaji, untuk Pak Ustadznya tetap mengajar. Sudah ada beberapa beliau-beliau satu-satunya yang mengajar di sini. Dan kalau ada yang datang, tetap didoakan. Tamu-tamu kita, saudara kita didoakan seperti biasa. Karena siapa saja itu bisa, nggak harus saya. Sama jenengan bisa mendoakan. Karena yang namanya mendoakan itu semuanya hanya lantaran saja. Namanya hamba itu hanya berdoa. Insya Allah ilmunya, panduannya sama dengan saya. Untuk
yang lainnya semangat,